Selamat pagi saudara, kembali Anda menyaksikan Sapa Kalsel di Kompas TV Banjarmasin. Bersama saya Aulia Tasya hari ini yang akan memandu Anda. Tentunya tema kita hari ini sangat menarik karena pada Ramadan kemarin, bahan pangan atau bahan pokok di Banjarmasin itu sempat melonjak tinggi harganya. Untuk saat ini mungkin sudah mulai turun, namun tentunya kita akan berdialog dengan narasumber kita yang keren banget hari ini dari Dinas Perdagangan, Bapak Sulkan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Salam sejahtera, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Jadi gimana nih Pak, kondisi harga pangan kita nih di Kalimantan Selatan pada saat ini? Ya, untuk kita ketahui bersama, kondisi harga pangan di Kalimantan Selatan itu pada dasarnya relatif stabil. Relatif stabil. Ya, kalau kita melihat angka-angka inflasi nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan itu hampir beriringan. Artinya kita sedikit di bawah nasional. Tidak pernah kita ada inflasi yang lebih tinggi, tidak. Kita termasuk golongan menengah dari sisi inflasi selama tahun 2024 ini hingga Ramadan tadi. Ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan di Provinsi Kalimantan Selatan itu terkendali. Yang namanya pasar ada naik turun itu ya wajar lah. Iya. Kan hukum pasar berlaku. Karena juga dipengaruhi oleh banyak hal ya Pak. Banyak hal ya. Nah, kenapa bisa stabil seperti itu? Yang pertama adalah ketersediaan bahan pokok itu yang selalu ada. Jadi semuanya ada dan tersedia secara cukup. Kami memonitornya adalah memonitor di pasar melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Kota yang setiap hari melakukan monitoring, baik monitoring stok maupun monitoring perkembangan harga-harga harian. Dan kami juga mengecek ke distributor-distributor terkait. Nah, sehingga kami bisa memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan-bahan pokok yang kita perlukan sehari-hari. Oke, itu yang tentunya bisa diakses dan dilihat oleh masyarakat langsung ya Iya. Pak. Untuk komoditasnya sendiri itu komoditas apa saja sih Pak yang sempat mengalami kenaikan dan hari ini harganya sudah cukup relatif stabil? Ya, di Kalimantan Selatan itu yang selalu fluktuatif harganya adalah bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, daging itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun ya. Nah, kalau yang harga tinggi sampai hari ini terbiasa tinggi itu seperti ikan haruan. Oh, ikan haruan itu ya. Memang tinggi ya ikan haruan. Kemudian kalau daging sudah kembali turun. Jadi intinya harga-harga selama bulan sebelum Ramadan sampai hari raya ini tidak ada gejolak yang terlalu tinggi. Sehingga alhamdulillah kemarin waktu kami rapat dengan Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami mendapatkan apresiasi mengenai ketersediaan stok dan harga-harga yang relatif stabil. Oke, tadi katanya yang termasuk ya komoditas yang mengalami kenaikan itu di ikan haruan ya. Itu sebenarnya ada faktor apa aja sih Pak yang mengakibatkan bahan-bahan pokok tersebut bisa naik terus hari ini stabil gitu Pak? Ya, itu faktor ketersediaannya. Oke. Jadi ikan haruan itu kan tidak setiap hari ada. Ikut musiman kan itu. Nah, itu satu. Yang kemudian lagi kelangkaannya itu juga dipicu oleh perilaku kita juga. Permintaan pasar ya? Bukan begitu. Ini kita berbicara stoknya dulu. Okay. Kenapa haruan atau ikan gabus itu semakin hari semakin berkurang? Itu ada perilaku negatif dari kita yang punya kebiasaan ini menangkap anak-anak
ikan anak-anak gabus. ikan gabus ya. Itu kan. Oleh karena itu ikan gabus itu kan harusnya menjadi komoditas yang dilindungi ya secara lingkungan hidup. Jadi janganlah kita membiasakan lagi makan Anak anak ikan gabus itu, iya, malah supaya biar besar ya. biar besar. Biar besar. Tapi biasanya di pasar itu ada yang jual ikan-ikan anak ikan gitu ya Pak. Karena biasanya katanya anak ikan itu rasanya manis. Itu dia. Iya. Makanya saya katakan tadi satu kebiasaan, dan kebiasaan ini cara mengubahnya adalah dengan edukasi. Siapa yang mau edukasi ya kita semua, dan hari ini juga merupakan salah satu edukasi itu. Kemudian di samping itu ikan gabus itu di Kalimantan Selatan kan belum banyak yang membudidaya. Oke. Sementara permintaannya sangat tinggi. Betul sekali, Pak. Sangat tinggi. Ketersediaannya terbatas, tidak terkontrol karena pembudidayanya tidak banyak, dan yang hidup liar itu juga semakin berkurang. Nah, itu masalahnya. Tapi sejauh ini dalam prosesnya bagaimana sih Pak, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan sendiri itu untuk menganalisis pergerakan harga nih, harga bahan pangan di pasaran? Iya. Cara kami memantau dan melakukan analisanya adalah kami berdasarkan informasi harian yang kami dapatkan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Mereka semua Dinas Perdagangan itu kan dia punya kewajiban untuk melakukan input data stok dan harga harian ke aplikasinya Kementerian Perdagangan. Nah, kami mengkolekting data-data itu sehingga setiap minggu itu kami menyampaikan laporan mingguan. Jadi di data itu kita bisa melihat komoditasnya apa, harga tiap kabupaten kota berapa, kemudian apa selisihnya berapa, interval antar kabupaten kota, antara yang tertinggi dengan yang terendah berapa intervalnya. Terus kita perhatikan juga stok ketersediaan di kabupaten kota. Bagaimana begitu ya Pak? Nah, di situ maka kita bisa tahu bahwa mana yang trennya meninggi, mana yang trennya turun, mana yang trennya datar. Itu untuk memastikan kalau trennya tinggi ya pemerintah cepat-cepat mengintervensi sehingga tidak terjadi inflasi. Baik. Untuk itu kan menarik ya Pak, bagaimana tadi menganalisis datanya dari pihak kabupaten dan kota. Cuman kita akan bahas itu setelah yang satu ini. Jadi saudara tetap bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di program Sapa Kalsel Kompas TV Banjarmasin. Kita sedang bersama dengan Bapak Sulkan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas bagaimana kondisi pangan dan bagaimana menjaga stabilitas pangan agar tetap aman. Tadi kita sudah membahas tentang proses analisa dari pihak Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangannya sama Kabupaten Kota ya Pak, untuk memantau harga pasar. Nah, itu bagaimana sih Pak? Dalam koordinasinya itu prosesnya bagaimana dan informasinya itu dapat dipantau oleh masyarakat di mana? Jadi informasi itu kami dapatkan dari laporan Kabupaten Kota. Dinas Perdagangan Kabupaten Kota dia punya kewajiban untuk menginput harian di aplikasinya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan kami punya komitmen bersama bahwa kabupaten kota juga menyampaikan laporan manual, ini laporannya itu kepada provinsi. Sesungguhnya provinsi pernah punya juga aplikasi yang serupa dengan aplikasinya Kementerian Perdagangan, yang melalui aplikasi itu kabupaten kota bisa melakukan input data sehingga provinsi bisa memantau. Nama aplikasinya Sibunda. Ya, itu. Nah, sedangkan untuk memantau aplikasi
Dinas Perdagangan saat ini sedang mempersiapkan aplikasi untuk dapat memantau kapan perkiraan inflasi terjadi, berapa besarnya. Oh, Ya, dari itu. aplikasi tersebut Ya, bisa dari dilihat aplikasi ya? tersebut bisa. Kami bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat untuk membuat aplikasi itu, dan aplikasinya sudah selesai. Sekarang kami sedang melatih adminnya Oh gitu, untuk bagaimana cara proses. melakukan input, artinya penggunaan aplikasi itu. Dan nanti kalau aplikasi ini sudah siap di launching, maka kami berkoordinasinya tidak lagi manual. Artinya kabupaten kota bisa lakukan input itu, dan berdasarkan input data ke aplikasi itu, maka aplikasi itu sendiri yang akan memberikan informasi kepada kami dan memberikan tanda-tanda warna. Kalau warnanya merah, nah berarti ini warna yang harus dicermati. Berarti ada gejala arah ke inflasi. Ke inflasi gitu ya, Ya, Pak. Untuk seperti itu. harganya sendiri, tadi kan berdasarkan pantauan dari pihak ibu kota gitu ya Pak, Ya. kabupaten, kecamatan gitu. Nah itu bagaimana sih Pak? Mereka apakah langsung terjun ke pasar untuk memantau harganya atau seperti apa? Ya, kalau Dinas Perdagangan Kabupaten Kota itu memang sudah ada petugas yang untuk memantau harga harian. Harga hariannya. Ya, harga harian. Di samping itu juga Dinas Perdagangan memastikan harga-harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi tidak semua papok itu punya head ya. Ya. Yang ditetapkan oleh pemerintah itu seperti minyak kita. Itu setiap liternya 15.700. Ya. Kalau ada orang jual lebih dari 15.700, ya kita berikan pemahaman agar Oke. tidak seperti itu. Itu langsung di lapangan gitu Langsung ya di Pak? lapangan. Baik. Kemudian yang ada headnya lagi gula, seperti itu. Tapi kalau kayak yang tadi bawang dan lain-lain itu kan tidak ada ketentuannya dari pemerintah. Biasanya mereka menetapkan harga eceran tertinggi itu dari para distributor itu sendiri ya. Oke. Nah, seperti itu. Tapi untuk strateginya sendiri ini dari Dinas Perdagangan, bagaimana strateginya untuk menstabilkan harga pangan apabila harga pangan itu tinggi Pak? Ya, di Dinas Perdagangan itu ada program pasar murah. Ya, pasar murah. Ada 2 macam pasar murah yang digelar oleh Dinas Perdagangan, yaitu pasar murah dalam rangka inflasi, dan ada pasar murah yang biasa, tidak inflasi tapi harus ada pasar murah karena trennya mengarah ke mahal misalnya, atau trennya mengarah ke stoknya kurang, Terbatas, misalnya, ya. terbatas. Nah, pasar murah yang tidak untuk inflasi itu biasanya kami bekerja sama dengan para distributor, kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama melakukan pasar murah dengan harga distributor. Oke. Jadi dia tidak ngambil untung. Nah, seperti itu. Tentu saja lebih murah daripada harga di pasar pasaran, kan. Nah, betul tapi sekali. tidak terlalu jauh karena harga distributor ya mungkin selisihnya antara 1.000 sampai 5.000. Nah, yang satu lagi, kalau terjadi gejala inflasinya itu tinggi, maka pemerintah provinsi bisa melakukan pasar murah dengan subsidi. Ya, kami dulu pernah memberikan subsidi untuk ikan gabus per kilo itu sampai 25.000 disubsidikan. Itu dulu pernah seperti itu. Waktu terjadi inflasi. Nah, di 2024 ini pasar murah dalam rangka inflasi itu belum pernah kami gelar karena kondisi di Kalimantan Selatan tidak ada tren mengarah ke inflasi. Oke, jadi tadi dari Dinas Perdagangan sendiri untuk menstabilkan harga pangan sendiri dengan adanya pasar murah tadi ya Pak? Tentu saja kami tidak sendiri, kami berkoordinasi dengan dinas terkait. Misalnya seperti produk-produk yang dihasilkan oleh pertanian.
ya kan? Jadi kami bekerja sama dengan pertanian, bekerja sama dengan dinas perikanan, bekerja sama juga dengan dinas perkebunan, Oke. karena dinas-dinas ini yang terkait dengan pangan di daerah Kalimantan Selatan, betul sekali. Nah, saat ini ya Pak, di era gempuran teknologi yang mana masyarakat sendiri pun sudah melek dengan media sosial ya. Jadi mungkin mereka bisa melihat langsung bagaimana harga pangan saat ini mulai meningkat atau bahkan di luar dari batas mereka untuk budget beli pangan sendiri gitu ya Pak. Nah itu gimana sih mereka biar bisa lebih tahu gitu ya Pak, memanfaatkan teknologi atau sistem informasi saat ini agar masyarakat itu bisa memahami gitu Pak, bahwa harga pangan naik ini tuh karena ada berbagai faktor juga gitu ya Iya. Pak. Mungkin akan kita bahas setelah yang satu ini ya Pak. Oke. Saudara, setelah ini kita akan kembali tentunya dengan dialog kita bersama Bapak Sulkan terkait pangan saat ini. Tetap bersama kami. Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Kalsel. Kita kembali berdialog tentang bagaimana cara mengamankan stabilitas harga pangan saat ini dari Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan. Untuk tadi kita sempat ungkit ya, bagaimana masyarakat sendiri saat ini lebih mudah mendapatkan informasi melalui teknologi. Nah, itu bagaimana Pak dari Dinas Perdagangan Kalimantan sendiri untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat? Ya, bagi yang mau memanfaatkan informasi harga dan stok pangan Provinsi Kalimantan Selatan melalui aplikasi Sibunda, ya silakan saja di-download di Play Store ya. Sibunda gitu. Nah, nanti baru aplikasinya bisa dimanfaatkan. Tidak terlalu sulit memanfaatkan aplikasi itu. Di situ ada informasi mengenai bahan pokoknya, kemudian ada harga-harganya, kemudian ada stoknya. Jadi kita bisa menimbang sendiri, oh ini trennya naik nih. Tapi juga sebenarnya tidak perlu juga kita mengambil reaksi yang terlalu berlebihan ketika melihat tren naik itu. Kenapa? Tren naik itu kan itu perilaku pasar. Yang perlu kita perhatikan tuh stok sebetulnya. Kalau stoknya barangnya ada aja, nggak bakal habis misalnya. Kenapa mesti memborong kan? Nggak perlu seperti itu kan. Karena biasanya perilaku masyarakat ketika tahu harganya katanya bakal naik, lalu memborong di saat harga masih aman gitu ya. Makanya harus dicek juga stoknya ada nggak. Kalau stoknya banyak aja kan santai aja kan. Santai aja gitu ya. Karena itu maka saya selalu di setiap kesempatan menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu melakukan aksi borong di dalam memberi bahan pokok karena semuanya tersedia dengan baik. Nah, kemudian ketersediaan, tadi kita ditanya tentang ketersediaan bahan pokok itu kan sangat tergantung dari satu, produksi, dua, distribusi. Produksi Kalimantan Selatan ini baru mampu swasembada, saya katakan seperti itu, ada di distribusi padi. Jadi kita untuk Kalimantan Selatan beras tidak ada masalah. Tapi soal sayur mayur kita masih bermasalah. Masih bermasalah ya, Kalimantan Selatan memang ada produksi itu, ada yang nanam cabai, ada yang nanam kol, ada yang nanam sawi, ada juga yang nanam bawang. Tetapi produksi tersebut belum memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga Kalimantan Selatan masih tergantung dari pihak lain. Selama ini datangnya bahan-bahan seperti bawang, cabai itu kan dari Jawa Timur atau dari Sulawesi Selatan. Itu termasuk sayur mayur seperti kentang, wortel yang sempat naik. Ini berarti kan faktor distribusi. Nah, kalau distribusinya dari provinsi lain yang harus melalui laut, nah ini kan juga berarti ada perlu waktu, tergantung juga dengan cuaca bagaimana. Betul sekali. Bisa terhambat di jalan karena cuaca juga ya Pak. Karena itu maka pemantauan
oleh masyarakat melalui aplikasi tadi itu juga sangat membantu untuk mengetahui ketersediaan. Kalau ketersediaannya banyak kan nggak masalah. Dan hal ini juga tentu difahami dan disadari oleh para distributor. Para distributor itu punya mekanismenya sendiri untuk memastikan stok mereka itu tetap ada. Dan kami dari Dinas Perdagangan selalu melakukan pemantauan dan pembinaan kepada para distributor untuk menjaga stok ini agar tetap stabil. Berarti dari Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan sendiri itu juga turut melibatkan masyarakat ya Pak? Dan juga stakeholder lainnya, termasuk tadi distributornya dalam... Masyarakat itu dukungannya yang kami perlukan adalah kepada perilaku. Kepada perilaku. Termasuk masyarakat juga harus cerdas. Kalau misalnya barang-barang yang dibeli itu tidak sesuai standar, komplain aja kan gitu. Nah, masyarakat juga harus cerdas dalam melakukan membeli barang-barang bahan pokok keperluan sehari-hari. Baik Pak. Untuk antisipasi sendiri nih dan solusi jangka panjang dari Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan itu bagaimana Pak? Apalagi kan saat ini mungkin harganya masih harga pangan masih relatif stabil. Kedepannya apakah ada kemungkinan kenaikan lagi gitu di waktu-waktu tertentu? Nah, bagaimana cara agar pangan tersebut harganya tetap stabil gitu Pak? Dan solusinya gimana tuh Pak? Dinas Perdagangan itu tadi saya katakan ada program pasar murah itu di setiap hari besar keagamaan nasional. Jadi kalau ada hari besar keagamaan nasional, kami menggelar pasar murah itu dalam rangka menstabilkan stok atau harga. Minimal di titik-titik yang di situ rawan naik. Nah, itu kami lakukan pasar murah, dan pasar murah itu selalu kami gelar di semua kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Untuk masyarakat sendiri itu apakah bisa memantau juga melewati media sosialnya Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Pak? Bisa. Tapi saya tidak hafal ya. Dinas Perdagangan itu punya IG. Punya Instagramnya ya? Instagram ada kita. Instagram ada, di website juga ada. Dibuka aja, dicoba di browsing IG-nya Dinas Perdagangan. Di situ aktivitas Dinas Perdagangan kelihatan. Kemudian di websitenya juga ada. Terakhir nih Pak, harapannya apa nih Pak untuk masyarakat sendiri dan juga dari Dinas Perdagangan agar tetap menjaga harga pangan selalu aman Pak? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat, kepada kita semua untuk cerdas dalam membeli barang-barang kebutuhan pokok. Dan tidak melakukan aksi yang berlebihan di dalam membeli bahan-bahan pokok. Saya juga informasikan bahwa ketersediaan bahan-bahan pokok sehari-hari di Kalimantan Selatan ada di kabupaten kota itu secara cukup. Cukup sampai untuk bulan-bulan ke depan. Ya. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak? Tidak perlu khawatir. Baik, terima kasih Bapak Sulkan atas kehadirannya hari ini di studio Kompas TV Banjarmasin. Nantikan kembali episode menarik lainnya dari Sapa Kalsel tentunya hanya di Kompas TV Banjarmasin.